Guys, walaupun ramai yang tidak suka dengan Bapak Jokowi, ramai yang menghina Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi tetap membangun Indonesia ke negara yang lebih maju lagi. Terbukti ada mega proyek Jokowi tahun 2023 demi masa depan Indonesia. Apakah itu? Marilah kita saksikan sama-sama. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya, sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sihat, selalu dipermudahkan segala urusan dan meralah rezekinya. Amin. Terima kasih untuk siapa yang sudah klik video ini. Terima kasih siapa yang sudah support channel Makcik. Subscriber baru, subscriber lama, terima kasih. Selamat datang semuanya. Jangan bosan tetap di channel Makcik. Jangan pernah bosan untuk singgah di channel Makcik ya. Oke, di video kali ini kita akan tengok mega proyek Jokowi tahun 2023, masa depan Indonesia. Wow, lagi-lagi Bapak Jokowi membuat mega proyek ya guys ya, demi masa depan Indonesia, demi membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dan berkembang. Video ini Makcik lihat daripada channel Info Awibisana. Info Awibisana. Makcik akan letak nanti dia punya link nanti dekat description box. Jangan lupa tekan link tu, support channel Info Awibisana dan juga tetap support channel Makcik, biar channel Makcik pun semakin berkembang. Walaupun ramai yang tidak suka dengan Bapak Jokowi ya guys ya, mesti ada juga yang tidak suka dengan Bapak Jokowi. Kita di dunia ini mesti ada juga yang tidak suka dengan kita. Bukan 100% semua orang suka dengan kita ya, apalagi dengan Bapak Jokowi. Mesti ada juga yang tidak suka dengan Bapak Jokowi, ada yang menghina Bapak Jokowi, yang tidak suka memburuk-memburukkan, tapi Bapak Jokowi tetap berjuang membangun Indonesia dan membuktikan dengan mega proyeknya. Walaupun macam tu ramai orang yang tak suka, tapi Bapak Jokowi membangun Indonesia menjadi ke negara yang lebih maju dan berkembang lagi. Okey lah, tak payah kita buang masa, kita lanjut saja ke videonya, langsung saja kita tengok. Let's go. Okay guys, let's go. Ini dia. Mega proyek Jokowi yang mustahil dicapai oleh presiden lain. Sepertinya ada yang berlebihan ya. Ya, kita lihat saja nanti proyek seperti apa sih. Presiden Jokowi telah memimpin Indonesia selama 2 periode. Nah, beberapa pengamat nih telah memberikan komentar terhadap langkah maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di tanah air. Bukan hanya sukses dari proses perencanaan, tetapi juga aspek penting yang dimulai dari proses pembiayaan, kerjasama usaha pun terlaksana sampai proses pengaplikasian di lapangan juga tereksekusi dengan nyata. Nah, apa saja infrastruktur yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi untuk masa depan Indonesia? Nggak pakai lama, yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Namun, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Info Awibisana. Lanjut. Lanjut. Jangan lupa support channel Info. Proyek pertama adalah Trans Sumatera. Dengan waktu kurang lebih 2,5 tahun, jalan tol Tembangi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung dapat dirampungkan konstruksinya. Pembangunan tol ini juga mendapatkan rekor Museum Rekor Indonesia atau rekor muri dengan memecahkan rekor yakni pembangunan jalan tol terpanjang di Indonesia. Jalan tol ini memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antar Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga terhubung dengan berbagai kawasan-kawasan produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Sumatera. Nantinya nih, Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS ditargetkan akan rampung tersambung dari Lampung hingga ujung Sumatera yaitu Aceh pada tahun 2024 mendatang. Hingga saat ini telah beroperasi sepanjang 653 km yang terdiri dari 9 ruas tol. Kira-kira ada yang nggak ya presiden berikutnya yang bisa mencatatkan rekor ini? Nanti kita tengok. Ini
Ini rekor daripada Pak Proyek Jokowi. yang kedua. Proyek kedua. Jika tadi pulau besar di bagian barat Indonesia, sekarang kita beralih pulau besar di bagian timur Indonesia, bagian timur. yaitu Papua. Jalur Trans proyek ini Papua. bernama Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan tol yang cukup monumental pada periode reformasi ini, bro. Jalan tol Papua adalah jalan nasional yang menghubungkan setiap provinsi di Papua, membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua Selatan dengan total panjang mencapai 4.330,07 km. Dari total panjang tersebut terbagi atas 3.259 km di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan 1070,62 km di Provinsi Papua Barat. Jalan Trans Papua memiliki arti penting sebagai infrastruktur penghubung antar daerah-daerah di kedua provinsi tersebut, termasuk daerah yang terisolasi. Sebagai perbandingan nih, betapa panjang Trans Papua ini. Jika dibandingkan dengan Surabaya Jakarta nih, jalan Trans Papua memiliki panjang 4 kali lipat lebih jarak antara Surabaya hingga Jakarta yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Dilansir dari situs.go.id mengungkapkan hingga September 2021 pembangunan jalan Trans Papua telah tembus sepanjang 3.446 km. Dari 3.446 km tersebut, sepanjang 1.733 km telah teraspal dan 1.712 km sisanya belum teraspal nih. Jalan Trans Papua dibangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah-daerah yang terisolasi sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa saudara kita di timur sangat membutuhkan jalan Trans Papua ini, bro, sebagai pembuka daerah-daerah yang terisolasi, bro. Ya, seperti Apin ketahui ya, di pegunungan sana, bro, harga bakso itu sekitar 50.000, men, satu mangkok gitu. Jadi kalian kalau cuma naik 1.000-2.000 perak BBM, jangan banyak demo. Lu nggak malu sama saudara kita yang di Papua? Nggak mengeluh mereka itu. Lucu ya adminnya ya. Lanjut. Proyek yang berikutnya adalah proyek yang ketiga, yaitu smelter single line terbesar di dunia. Hah? Nggak salah denger nih. Terbesar di dunia? Ya, memang betul, bro. Terbesar di Presiden Joko dunia. Widodo kemarin pada Selasa 12 Oktober 2021 telah menyaksikan groundbreaking pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus tembaga. KIK JIIP Gresik, Jawa Timur. Atas pembangunan smelter ini, Jokowi mengungkapkan rasa bangganya karena smelter ini disebut-sebut smelter single line terbesar di dunia. Smelter PT Freeport Indonesia dibangun di atas seluas lahan 100 hektar. Smelter ini dapat mengolah 1,7 ton konsentrat tembaga menjadi 600.000 ton kadota tembaga per tahun. Tembaga ya? 98% karyawannya adalah putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari berbagai suku dan daerah, baik dari Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Jokowi mengaku tak bisa membayangkan saat pabrik ini rampung. Smelter ini diproyeksikan bakal memproduksi emas rata-rata 35 ton per tahun dengan nilai transaksi yang dihasilkan sebesar 30 triliun per tahun. Selama proses konstruksi diperkirakan bakal menyerap tenaga kerja sampai dengan 40.000 tenaga kerja. 40.000 tenaga kerja dari smelter tembaga ini mencapai 5,4 miliar US dollar atau sekitar 77 triliun, bro. Jika kurs 14.300 per dolar. Gimana nih? Kira-kira ada nggak selain mengambil saham mayoritas Freeport Indonesia 51% bisa membangun smelter sebesar ini? Kira-kira selain Presiden Joko Widodo ada lagi nggak ya? Kita tengok nanti. Yang berikutnya Itu adalah saja yang boleh kita kereta api Sulawesi. Kereta api Sulawesi. Jangan diremehkan, bro. Proyek ini adalah proyek yang sangat rumit. Proyek yang sangat rumit. Wacana pembangunan jalur kereta api di Sulawesi ternyata sudah pernah dilakukan jauh sebelumnya.
berdasarkan buku Netherlands in this Stedford and Tramwegen pada tahun 1921. Halaman 108 dijelaskan bahwa studi kelayakan jalur perkeretaapian oleh swasta sudah dimulai sejak 1915. Bayangkan tuh, sebelum Indonesia merdeka, studi kelayakan di Sulawesi sudah dilaksanakan, bro. Dan pada 2001, wacana pembangunan jalur kereta api ini kembali ke permukaan. Kemudian 2003, pemerintah mulai menyelenggarakan studi kelayakan jalur kereta api di lintas Manado, Bitung, dan Makassar hingga Parepare. Namun ya Allah, lagi-lagi deh, proyek ini tiba-tiba hilang di telan bumi hingga akhirnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo Sebelum itu cuma dipelajarin saja ya. Agustus 2014 resmi melakukan Untuk diresmikan untuk menjadi stasiun kereta api itu belum lagi, hanya Jokowi yang mampu ya. Sepanjang 71 km dibuka bertahap atau uji coba pengoperasian terbatas. Gimana tuh, keren nggak? Fakta menarik lainnya dari jalur kereta api di Sulawesi ini mempunyai lebar sekitar 1435 mm, maka kecepatan maksimal kereta Trans Sulawesi mencapai 200 km per jam. Adapun di Jawa menggunakan rel selebar 1067 mm sehingga kecepatan tertingginya hanya 120 km per jam. Rel kereta Trans Sulawesi juga mampu menahan beban gandar yang lebih berat dengan kapasitas angkut yang lebih besar, bro. Jika di Pulau Jawa hanya bisa menahan beban 18 ton, maka rel Trans Sulawesi mampu menahan beban hingga 25 ton. Dikutip dari laman setnek.go, Memang proyek besar ini ya. Pembangunan Trans Sulawesi tersebut, ruas pertama kali ditargetkan rampung ialah Makassar, Parepare sepanjang 145 km pada tahun 2018 kemarin. Yang berikutnya adalah proyek PLTB terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara, wow. Pertama kalinya dalam sejarah nih, Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Di Sidrap, pembangkit tenaga listrik tenaga angin. Selatan. Bahkan tidak tanggung-tanggung nih. PLTB ini merupakan yang pertama sekaligus terbesar di Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB Sidrap yang berkapasitas 75 MW pada 2 Juli 2018 kemarin. Menurut Presiden Jokowi, PLTB Sidrap dibangun sejak Agustus 2015 yang telah mulai beroperasi pada awal 2018. PLTB Sidrap total memiliki 30 menara kincir angin raksasa yang masing-masing tingginya mencapai 80 meter dan panjang baling-baling sekitar 57 meter. Adapun kapasitas turbin menghasilkan energi listrik sebesar 2,5 MW. PLTB ini melayani 70.000 pelanggan listrik dengan daya 900 volt yang dilayani oleh PLTB Sidrap, bro. Tapi sayangnya nih ya, ini tidak akan bertahan lama guys, karena pemerintah saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk membangun PLTB berkapasitas 150 MW atau 2 kali lipat dari PLTB Sidrap yang berlokasi di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Sukabumi yang segera terlaksana dalam waktu dekat. Gimana tuh? Belum ada yang memecahkan rekor, malah dipecahin sendiri nih kayaknya sama Presiden Joko Widodo nih. Oke, lucu artinya ya. Oke, yang terakhir nih. Ya, memang proyek ini masih belum selesai, bro. Tapi kemungkinan besar nih, proyek ini akan segera beroperasi, bro. Ya, proyek apakah itu? Yaitu proyek Kalimantan Industrial Park. Pada akhir 2021, Presiden Jokowi atau Jokowi meresmikan groundbreaking proyek Green Industrial Park di Kalimantan Utara atau Kaltara. Area proyek hijau itu diklaim menjadi kawasan industri terbesar di dunia dengan proyek industri terbesar di dunia. 48 triliun. Wah, ngerinya tuh duit, men. Green Industrial Park adalah kawasan industri yang beroperasi yang menerapkan teknologi maupun produk bersih. Pada umumnya, di kawasan industri hijau tersebut juga terdapat pengolahan limbah dan berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kawasan industri seperti ini, bro, telah dimulai oleh beberapa negara maju dan berkembang seperti Korea Selatan, Denmark, Cina, Thailand, hingga Jerman. Adapun proyek Green Industrial Park
di Kaltara merupakan milik PT Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI dan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia atau KIKI. Luas kawasan industri tersebut bro mencapai siap-siap nih 30.000 hektar. Wow, Ngeri nggak tuh? 30.000 hektar. Kawasan industri tersebut nantinya bakal menggunakan energi baru terbarukan sebagai sumber energi utama, dan dua sumber energi diantaranya adalah hydropower dan solar panel. Selain itu, daya listrik juga akan ditopang menggunakan bahan bakar gas. Proses konstruksi proyek itu juga ditargetkan rampung pada 2024 dan beroperasi dilakukan bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029. Mana? Kira-kira ada yang bisa Yang terakhir ini belum siap tapi akan siap tahun 2024. Bro, yang sangat fantastik dan sulit kayaknya nih, dan sulit, sangat sulit dipecahkan oleh presiden masa depan. Presiden masa depan sih hampir mustahil ya bro ya. Hampir mustahil, bukan mustahil nih, hampir mustahil. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Dan jangan lupa dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Itulah tadi kita sudah tengok beberapa mega proyek Bapak Jokowi tahun 2023 untuk masa depan Indonesia. Wow, betul ya guys ya. Ada dekat sini masih terbaca sedikit ya. Hanya Jokowi yang mampu, yang hanya butuh 8 tahun saja untuk membangun seluruh negeri. Lanjut, mengambil alih kepemilikan perusahaan asing, menaklukkan negara Eropa, dan merubah Indonesia dari negara berkembang menjadi negara G20. Oh, Pak Jokowi harus lanjut 3 periode. Amin. Ramai yang menginginkan Bapak Jokowi lanjut ke 3 periode ya guys ya. Tapi ramai yang komen juga ada undang-undang di Indonesia tidak diperbolehkan seorang presiden itu menjabat sampai 3 periode. Cukup 2 periode saja. Macam tu. Wow. Sebagai warga kabupaten di Sindreng, Rapang, kami sudah merasakan keberadaan PLTB pertama di Asia Tenggara. Terima kasih Bapak Jokowi. Tengok, walaupun ramai yang tak suka dengan Bapak Jokowi, tapi dia tetap membangun daerah-daerah di Indonesia demi demi kelangsungan kehidupan daripada masyarakat Indonesia kan. Sulit mencari perbandingan Presiden Jokowi karena pencapaian di dalam dan di luar negeri hanya dengan waktu 8 tahun. Sangat sulit dihitung. Di dalam negeri, selain proyek-proyek besar, tol, bendungan, bandara, dan pelabuhan, ternyata bikin mengejutkan dengan pembangunan desa berkat dana desa sangat terasa oleh masyarakat kecil serta perputaran dana di desa untuk gaung di luar negeri bikin negara besar keder. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia, betul. Bukan hanya di luar negeri, tetapi bukan hanya di provinsi-provinsi, tapi di desa-desa pun semua masyarakat merasakan kinerja daripada Bapak Jokowi dengan pembagian dana di desa, yaitu membangun desa menjadi lebih baik lagi ya. Semua komen-komen positif lah dengan Bapak Jokowi. Makci pun sangat suka dengan Bapak Jokowi ya guys ya. Presiden Jokowi emang jenius dan tulus dan ikhlas untuk bekerja demi kepentingan masyarakat Indonesia. Memang betul. Jadi jangan kita tak suka dengan Presiden Jokowi, sebab walaupun kita tak suka, dia tetap akan membangun daerah kita ya guys ya. Macam itulah istilahnya. Oke lah guys, itulah dulu videonya untuk hari ini, dan semoga kedepannya apa yang kita harapkan untuk Bapak Jokowi bolehlah istilahnya bolehlah tercapai ataupun bolehlah termakbul. Kalau boleh 3 periode, kenapa tidak ya guys ya. Tapi kalau ikutkan undang-undang, kalau tidak boleh ya kita berdoa saja semoga pengganti daripada Bapak Jokowi ada yang lebih baik lagi dan sama bertanggung jawab macam Bapak Jokowi ya guys ya. Amin. Oke lah guys, sampai di sini video kita. Panjang pula makcik popek-popek nih ya. Jangan bosan tengok popek-popek makcik. Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik, minta maaf di atas segala tutur bahasa kata yang silap dalam video makcik. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.